Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan berbahagia ini kami sedikit memberikan masukan pada video singkat ini bahwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 bahwa ketahanan pangan itu maknanya kondisi terpenuhinya pangan bagi satu negara sampai ke perorangan rakyatnya yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup jumlah dan mutunya, beragam, bergizi, seimbang dan aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya satu di kalangan masyarakat. Kalau kita merujuk pada aspek ketahanan pangan, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa pertama, ketersediaan meliputi jumlah, mutu, gizi, aman pangan tersebut. Kemudian keterjangkauan, masalah distribusi, keterjangkauan fisik sesuai kebiasaan. Kemudian ada istiadat kebiasaan setempat. Kemudian secara kecukupan, dari untuk asupan terpenuhi cukup. Kemudian pengolahan bagus, kualitas sanitasi dan higienitas terjamin. Ini penting, dan kami alhamdulillah selama ini menyangkut dengan tugas-tugas semperan kami ini, koordinasi dan dukungan diberikan oleh unit kerja terkait sangatlah intens, baik itu secara langsung maupun melalui rapat-rapat dengan ketahanan pangan yang hariannya langsung di bawah gubernur, yang dapat menyelesaikan tugas-tugas kami dengan baik. Kemudian dapat kami sampaikan sebagai pantun bahwa lingga negeri penghasil sagu diolah menjadi mie. Mari sedikit kita luangkan waktu untuk menyaksikan video singkat kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang hendak saya katakan, itu adalah amat penting bagi kita. Amat penting. Bahkan mengenai soal mati hidupnya bangsa kita di kemudian hari. Oleh karena soal yang hendak saya bicarakan, itu mengenai soal persediaan makan rakyat. Cukupkah persediaan makan rakyat di kemudian hari? Jika tidak, bagaimana cara menambah persediaan makanan rakyat? Indonesia memiliki konsep ketahanan pangan yang dilegitimasi pada Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Undang-undang ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan diberikan pengertian sebagai suatu kondisi ketersediaan pangan cukup bagi setiap orang pada setiap saat dan setiap individu mempunyai akses yang memperolehnya baik secara fisik maupun ekonomi. Dalam pengertian ini, ketahanan pangan dikaitkan dengan 3 faktor utama, yaitu kecukupan atau ketersediaan pangan, stabilitas ekonomi pangan, dan akses fisik maupun ekonomi bagi individu untuk mendapatkan pangan. Adapun tujuan dari pembangunan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup aman, bermutu, dan bergizi berimbang, baik pada tingkat wilayah rumah tangga maupun individu. Dengan demikian, ketahanan pangan di suatu wilayah harus diwujudkan secara berkesinambungan dan merata sepanjang waktu, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, kelembagaan, dan karakteristik budaya lokal, dan kata lain adalah tercapainya kemandirian pangan pada tiap individu. Dalam konteks ini dan didasari bahwa pangan merupakan suatu komoditas strategis, bersifat politis, dan merupakan hak asasi manusia, serta merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah, maka dibentuklah Badan Ketahanan Pangan atau BPKP sebagai unsur pelaksana pemerintah di bidang ketahanan pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 4 Agustus 2011 yang berpedoman pada standar pelayanan minimal atau SPM bidang ketahanan pangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010.
Sampai saat ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bidang ketersediaan dan kerawanan pangan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti koordinasi, pembinaan, analisis, dan intervensi, serta telah menyusun dan menerbitkan dokumen yang terdiri dari dokumen analisis, buku, brosur, poster, buklet, peraturan gubernur, surat edaran gubernur, dan filler. Adapun tugas pokok Badan Ketahanan Pangan adalah melaksanakan koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengaturan monitoring, dan pengendalian di bidang pemantapan ketahanan pangan, kelembagaan, dan penyuluhan pertanian. Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut, di antaranya: dalam melaksanakan kegiatannya, Kepala Badan Ketahanan Pangan dibantu oleh 4 bidang kegiatan. Salah satu bidang yang melaksanakan tugas tersebut adalah bidang ketersediaan dan kerawanan pangan yang terdiri dari 2 subbidang, yaitu subbidang ketersediaan dan cadangan pangan. Dengan kegiatannya antara lain menyusun analisis ketersediaan pangan dan cadangan pangan. Langkah-langkah yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan dalam rangka menyusun analisis ketersediaan pangan adalah: 1. Diseminisasi dan advokasi di seluruh kabupaten dan kota. 2. Membentuk tim penyusun analisis ketersediaan di tingkat provinsi. 3. Pendampingan dan pembinaan di seluruh kabupaten dan kota. Dan 4. Melakukan publikasi hasil analisis. Dalam menyusun analisis tersebut, Badan Ketahanan Pangan melibatkan beberapa instansi di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, antara lain Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Perum Bulog, dan unsur Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan. Salah satu upaya intervensi yang dilakukan adalah melalui pengembangan cadangan pangan daerah. Cadangan pangan ini dibagi menjadi 2, yakni cadangan pemerintah atau CPP dan cadangan pangan masyarakat atau CPM. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah juga mengamanatkan tentang hal-hal yang terkait dengan ketahanan pangan adalah dengan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan bagi masyarakat yang rawan pangan. Program pengembangan cadangan pangan masyarakat diwujudkan melalui upaya penumbuhan kelompok lumbung pangan masyarakat di wilayah Kepulauan Riau. Sedangkan dalam rangka pengembangan cadangan pangan daerah, maka dilakukan upaya-upaya penguatan implementasi kebijakan melalui persiapan dukungan kebijakan dengan menyediakan regulasi di tingkat daerah, baik di tingkat provinsi melalui peraturan gubernur dan peraturan daerah, dan di tingkat kabupaten atau kota melalui peraturan bupati atau peraturan wali kota atau peraturan daerah, kabupaten, dan kota. Hal ini dilakukan sebagai kerangka persiapan perwujudan cadangan pangan daerah yang merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan, di mana kewajiban provinsi harus memenuhi 200 ton setara beras harus dicapai minimal 60% sampai dengan tahun 2015. Begitu juga dengan kabupaten dan kota yang harus memenuhi 60% dari 100 ton setara beras. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Perum Bulog, Subdivisi Regional Tanjung Pinang pada tahun 2014 tentang pengolahan cadangan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 40 ton untuk tahun 2014.
Berkenaan dengan bencana tahun 2014 yang melanda beberapa daerah di Provinsi Kepulauan Riau seperti puting beliung, banjir bandang, kebakaran, Badan Ketahanan Pangan telah menyalurkan beras sebanyak 8.913 kg dari total 40 ton dengan mekanisme top-down sesuai dengan aturan yang berlaku. Daerah-daerah tersebut antara lain Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Karimun. Dengan jumlah masyarakat yang menerima sebanyak 1.032 jiwa. Sedangkan penerima manfaat cadangan masyarakat atau lumbung pangan sebanyak 3 kelompok lumbung pangan yang telah diverifikasi dan diseleksi oleh tim Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2013 yang lalu. Berdasarkan usulan dari badan dinas yang menangani ketahanan pangan di kabupaten dan kota dan telah mengajukan proposal pembangunan lumbung pangan kepada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau, antara lain 1. Kelompok Anugerah Bersatu dari Kota Batam, kelompok Poyotomo Makmur Kabupaten Bintan, dan kelompok Tangguh Mandiri dari Kabupaten Karimun. Subbidang kerawanan pangan. Pada dasarnya, keadaan rawan pangan dan gizi merupakan bagian akhir dari suatu rentetan peristiwa yang terjadi melalui proses perubahan situasi. Rawan pangan adalah keadaan situasi daerah di mana banyak penduduk mengalami kekurangan pangan. Sedangkan rawan gizi adalah suatu keadaan di mana banyak penduduk mengalami kekurangan gizi. Kemiskinan merupakan pangkal terjadinya kerawanan pangan. Penduduk miskin mengkonsumsi makanan pada umumnya rendah dan zat gizinya juga rendah, sehingga daya tahan tubuh taraf kesehatan umumnya rendah. Akibatnya, produktivitas kerja rendah dan akhirnya tingkat pendapatan pun menjadi rendah. Dalam keadaan demikian, kegiatan-kegiatan yang timbul secara berurutan dapat mengakibatkan tingkat konsumsi makanan menurun sehingga disebut rawan pangan. Upaya pencegahan rawan pangan dapat dilakukan, salah satunya melalui pendekatan, yaitu 1. Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dengan melaksanakan 2 kegiatan sebagai berikut. Peramalan situasi pangan dan gizi melalui CD termasuk peramalan ketersediaan pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil pengamatan sosial ekonomi. Kajian situasi pangan dan gizi secara berkala, bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. 2. Kegiatan dalam bentuk intervensi dari hasil analisis yaitu program aksi Desa Mandiri Pangan, Kawasan Mandiri Pangan, dan dukungan kelurahan atau Desa Mandiri Pangan. Program aksi Desa Mandiri Pangan. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan. Program Aksi Desa Mandiri Pangan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 di Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya untuk mencapai kemandirian pangan, rumah tangga, dan masyarakat. Sampai dengan tahun 2012, sudah terdapat 30 desa yang tersebar di 5 kabupaten, yaitu Bintan, Lingga, Karimun, Natuna, dan Anambas. Dan pada tahun 2013 telah terjadi penajaman konsep yang berubah menjadi kawasan mandiri pangan. Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 8 kawasan atau 38 desa, yaitu masing-masing di kabupaten kota mendapatkan 1 kawasan kecuali Natuna dan Batam. Indikator keberhasilan program ini dapat terlihat dari tercapainya output program, yaitu terbentuknya kelompok-kelompok afinitas, terbentuknya lembaga keuangan desa atau LKD, serta tersalurkannya dana bansos untuk usaha produktif, sehingga outcome yang diharapkan adalah terbentuknya kelompok usaha produktif, berperannya lembaga permodalan, serta meningkatnya usaha produktif di desa atau kawasan sasaran program. 1.
Sampai saat ini, usaha yang berkembang dan dibiayai oleh dana bantuan dari program aksi Desa Mandiri Pangan tersebut antara lain perikanan di Kota Batam, Natuna dan Lingga, hortikultura di Kabupaten Karimun dan Bintan, pertanian di Kabupaten Natuna, Anambas dan Bintan, dan pengelolaan produk pertanian dan perikanan di Kabupaten Lingga, Bintan, dan Karimun. Dukungan pengembangan desa atau kelurahan mandiri pangan. Pelaksanaan kegiatan dukungan pengembangan desa atau kelurahan mandiri pangan khususnya diperuntukkan bagi desa atau kelurahan di daerah Kabupaten Bintan dan Kota Batam. Dukungan diberikan berupa pengadaan alat mesin pertanian, pengolahan lahan atau hand tractor bagi kelompok masyarakat yang melakukan usaha produksi pertanian, tanaman hortikultura maupun tanaman pangan. Ketersediaan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas produksi pertanian yang dikelola oleh masyarakat, sehingga desa atau kelurahan mandiri pangan dalam arti desa atau kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan dapat segera terwujud. Selain itu, pelaksanaan pengadaan barang paket pekerjaan belanja hibah pengadaan mesin bajak merupakan bagian daripada pelaksanaan kegiatan. Hasil pengadaan paket pekerjaan ini adalah sebanyak 28 unit mesin bajak yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat desa atau kelurahan yang berada di daerah Kabupaten Bintan dan Kota Batam. Sebanyak 18 unit dialokasikan untuk Kabupaten Bintan dan 10 unit untuk Kota Batam. Proses awal yaitu sosialisasi tingkat kabupaten dan kota. Selanjutnya, rekomendasi bagi kelompok dari dinas terkait yang ditujukan kepada provinsi. Hal ini ditindaklanjuti oleh BKP Provinsi Kepri dengan melakukan seleksi, verifikasi, dan pembinaan bagi masing-masing kelompok minimal beranggotakan 10 orang dengan bidang usaha budidaya pertanian.